Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Irawan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi mengenai profil kepemimpinan. Mari kita mulai dengan pengertian kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti tuntun, bina atau bimbing. Pimpin dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik dan benar, tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Dengan demikian, kepemimpinan adalah hal yang berhubungan dengan proses menggerakkan, memberikan tuntunan, binaan, dan bimbingan, menunjukkan jalan, memberi keteladanan, mengambil risiko, mempengaruhi, dan meyakinkan pihak lain mengerahkan, dan masih banyak lagi artinya. Secara sederhana, apabila berkumpul 3 orang atau lebih, kemudian salah seorang di antara mereka mengajak teman-temannya untuk melakukan ataupun melakukan apapun, pada pengertian yang sederhana orang tersebut telah melakukan kegiatan memimpin. Karena ada unsur mengajak dan mengkoordinasi, ada teman-teman dan ada kegiatan dan sasarannya serta tujuannya. Ada beberapa unsur pokok yang mendasari atau sudut pandang dan sifat-sifat dasar yang ada dalam rumus atau merumuskan definisi kepemimpinan, yaitu 1. Kemampuan mempengaruhi orang lain atau kelompok atau bawahan. Jadi seseorang pemimpin itu harus mampu mempengaruhi lawannya atau orang di bawahnya. Yang kedua, kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok. Dan yang ketiga, adanya unsur kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya, sifat dasar kepemimpinan. Sifat-sifat yang mendasari kepemimpinan adalah kecakapan memimpin. Paling tidak, dapat dikatakan bahwa kecakapan memimpin mencakup 3 unsur kecakapan pokok, yaitu kecakapan memahami individual, artinya mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai daya motivasi yang berbeda pada berbagai saat dan keadaan yang berlainan. Kemampuan untuk mengunggah semangat dan memberi inspirasi, dan kemampuan untuk melakukan tindakan dalam sesuatu cara yang dapat mengembangkan suasana atau iklim yang mampu memenuhi dan sekaligus menimbulkan dan mengendalikan motivasi-motivasi yang lain. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Memahami teori kepemimpinan itu sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam presentasi ini akan dibahas tentang teori dan gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dan menjalankan sebuah organisasi. Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain: 1. Teori kepemimpinan sifat atau trait theory. Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi yang beranggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan, yang kemudian teori ini dikenal The Gretma Theory. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain sifat fisik, mental, dan kepribadian. Keith Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain: 1. Kecerdasan, 2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, yang ketiga motivasi diri dan dorongan berprestasi, yang keempat sikap hubungan manusia. Yang selanjutnya, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah 2 hal, yaitu pertama, yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh, gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Yang kedua, disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat,
bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai. Jadi berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Yang selanjutnya, teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang keempat, teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Ini sekaligus pengalaman saya di pekerjaan. Seseorang harus bisa memprediksi atau mendiagnosa atau misalkan memprognosa berapa target yang mungkin akan dicapai, atau sebanyak apa atau bagaimana hasil pekerjaan yang kita laksanakan ini akan sukses atau tidak. Seorang pemimpin harus menguasai hal itu. Dan yang terakhir, teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe dan gaya kepemimpinan. Kartini Kartono menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas 1. Tipe karismatik. Tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin itu. Pemimpin dianggap mempunyai kemampuan yang diperoleh dari kekuatan yang maha kuasa. Itu bisa dikategorikan ke tipe karismatik. Rata-rata kepercayaan memandang bahwa kekuatan karismatik itu muncul atau diberikan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tipe paternalistik. Tipe kepemimpinan dengan sifat-sifat paternalistik antara lain menganggap bawahannya belum dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Itu tipe kepemimpinan paternalistik. Jadi seperti kesan meremehkan bawahan. Dan yang selanjutnya, tipe otoriter. Pemimpinan tipe otoriter mempunyai sifat sebagai berikut. Pemimpin organisasi sebagai miliknya. Pimpinan bertindak sebagai diktator. Dan cara menggerakkan bawahan dengan paksaan dan ancaman. Itu adalah tipe otoriter. Jadi dia atau seorang pemimpin tersebut yang melaksanakan segalanya dan harus diikuti bagaimanapun caranya. Yang selanjutnya, tipe militeristik. Dalam tipe ini, pemimpin mempunyai sifat-sifat 1. Menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku. 2. Lebih banyak menggunakan sistem perintah, jadi diperintah terus. Dan yang ketiga, menghendaki keputusan mutlak dari bawahan. Setiap apa yang diperintahkan itu adalah mutlak, harus dikerjakan, hidup atau mati. Itu tipe militeristik. Dan yang keempat, formalitas yang berlebih-lebihan. Jadi apapun yang dikerjakan itu harus formal, dinas. Jadi kesannya itu kaku atau tidak fleksibel karena memang sifat militer seperti itu. Tidak menerima saran dan kritikan dari bawahan. Mungkin agak sedikit sama dengan otoriter. Nah, untuk cara berkomunikasi tipe militeristik ini, sifat komunikasinya hanya sepihak. Jadi hanya dia yang memberikan perintah atau hanya dia yang memberikan instruksi. Yang selanjutnya, tipe demokrasi. Tipe demokrasi mengutamakan masalah kerjasama sehingga terdapat koordinasi pekerja dari semua bawahan. Kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu, mau mendengarkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Jadi pemimpin menitik beratkan pada aktivitas setiap anggota kelompok
sehingga semua unsur organisasi dilibatkan dalam aktivitasnya, yang dimulai penentuan tujuan, pembuatan rencana keputusan, dan sangat disiplin. Itu tipe demokrasi. Dan yang selanjutnya, syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain: 1. Kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bahwa untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh kepadanya. Dan yang ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan seorang pemimpin, kesanggupan dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Sementara itu, Stockdale yang dikutip James A. Lee menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai prasyaratan, antara lain: 1. Kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tanggung jawab, berani, tekun, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Yang keempat, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul. Yang kelima, status kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan tenar. Itu. Dan kesimpulannya, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok. Memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi dan kelompok. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas kepribadian, intelektual pengetahuan, intelijensi spiritual, skill atau kemampuan atau keahlian, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengarkan, dan siap dikritik. Apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Demikian presentasi atau penjelasan mengenai profil kepemimpinan. Kekurangan milik saya, kelebihan atau kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan mempresentasikan mengenai materi profil kepemimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.